Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini tentang neuropati diabetik. Mengapa saya berbicara tentang neuropati diabetik? Karena kebanyakan penderita diabetes mengalami neuropati diabetik. Kali ini yang saya soroti adalah jenis-jenis neuropati diabetik dan gejala-gejalanya. Tujuannya agar penderita diabetes berhati-hati apabila merasakan gejala-gejala dari neuropati diabetik, agar penderita diabetes selalu melakukan pola hidup sehat dan mengendalikan kadar gula darah agar selalu dalam keadaan normal. Tujuannya agar neuropati diabetik tidak semakin parah, karena kalau neuropati semakin parah akan mengganggu kualitas hidup dan tentunya harus diobati, yang pastinya akan memakan biaya yang cukup besar. Ingat bahwa menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati penyakit. Nah, apa itu neuropati diabetik? Neuropati diabetik adalah kerusakan saraf serius yang terjadi akibat penyakit diabetes. Seseorang yang telah menderita neuropati diabetik berarti telah mengidap diabetes dalam jangka waktu panjang, atau kadar gula darah selalu tinggi dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, neuropati diabetik tidak datang secara tiba-tiba. Biasanya terjadi karena gula darah tinggi dalam jangka waktu panjang yang tidak terkontrol atau tidak melakukan perawatan secara intensif. Orang yang mengalami neuropati diabetik berarti mereka mengalami komplikasi penyakit yang disebabkan oleh diabetes mellitus. 30% sampai 50% orang yang menderita diabetes mengalami neuropati diabetik. Beberapa jenis neuropati diabetik dan gejala-gejalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gejala neuropati diabetik perifer. Neuropati perifer sangat umum dialami oleh penderita diabetes. Kondisi ini lebih dulu menyerang saraf bagian kaki dan bagian tangan. Gejala neuropati perifer diantaranya adalah mati rasa atau berkurangnya rasa sakit yang disebabkan oleh sentuhan sesuatu atau disebabkan oleh adanya suhu, baik itu suhu yang lebih panas dari suhu badan ataupun suhu yang lebih dingin dari suhu badan. Misalnya, orang yang terkena neuropati perifer, apabila es disentuhkan kepada bagian yang sakit, maka tidak akan terasa dingin. Yang berikutnya muncul sensasi panas. Kalau tadi tidak ada rasa dari sentuhan suhu, nah sekarang ada rasa atau ada sensasi panas. Berikutnya sering terjadi kram. Yang berikutnya otot menjadi lemah dan hilangnya refleks terutama di bagian tangan.
Yang berikutnya muncul luka diabetes seperti bisul dan radang dan biasanya susah kering. Selanjutnya keseimbangan dan koordinasi tubuh memburuk. Berikutnya pada sebagian orang kaki atau tangan peka terhadap sentuhan dan menimbulkan rasa nyeri. Jadi berlawanan dengan mati rasa. Jadi ada yang mati rasa, ada yang mudah sakit apabila disentuh. Diabetik perifer sering terjadi juga pada malam hari sehingga mengganggu kualitas tidur dan tidur tidak bisa nyenyak. Yang kedua, gejala neuropati otonom. Neuropati otonom adalah jenis neuropati diabetes yang memengaruhi saraf otomatis di dalam organ internal tubuh atau saraf otonom. Sistem saraf otonom mengendalikan fungsi jantung, kandung kemih, lambung, organ seks, dan mata. Gejala yang muncul yang diakibatkan oleh neuropati otonom diantaranya adalah yang pertama masalah kandung kemih. Penderita diabetes biasanya selalu ingin buang air kecil atau tidak bisa menahan saat ingin buang air kecil atau disebut inkontinensia. Berikutnya sembelit dan diare. Selanjutnya sering mual, kembung, muntah dan kehilangan nafsu makan. Berikutnya kesulitan untuk menelan, sering berkeringat atau sebaliknya tidak berkeringat karena tubuh tidak bisa mengontrol suhu badan. Berikutnya denyut jantung meningkat pada saat beristirahat. Kalau pada saat berolahraga denyut jantung meningkat, itu wajar. Tapi kalau pada saat beristirahat denyut jantung meningkat, berarti terjadi yang disebut dengan neuropati otonom. Yang selanjutnya, mata kurang mampu menyesuaikan perpindahan dari cuaca terang ke cuaca yang lebih gelap. Selanjutnya, menurunnya gairah seksual. Yang selanjutnya, tekanan darah menurun secara drastis pada saat perpindahan dari duduk ke berdiri, sehingga ada rasa pusing, bahkan hilang kesadaran. Yang ketiga, neuropati amiotropi. Neuropati amiotropi memengaruhi saraf bagian paha, pinggul, bokong, dan tungkai kaki bagian bawah. Gejala yang umum yang disebabkan oleh neuropati amiotropi adalah nyeri pada bagian pinggul, paha, dan bokong. Otot bagian paha menyusut dan melemah. Kesulitan bangun dari posisi duduk. Dan terjadi pembengkakan pada bagian perut dan menurunnya nafsu makan. Yang keempat, neuropati vokal. Neuropati vokal memengaruhi saraf bagian wajah, tangan, dan kaki bagian bawah. Gejala yang diakibatkan oleh neuropati vokal diantaranya adalah muncul rasa nyeri pada kaki, punggung, paha bagian depan, dada, dan bagian perut. Yang berikutnya, kesulitan melihat suatu objek dengan fokus. Selanjutnya, penglihatan jadi berbayang. Berikutnya, nyeri di bagian belakang mata, biasanya pada salah satu mata.
Dan yang berikutnya, sebagian wajah mengalami kelumpuhan atau yang disebut dengan Bell's palsy. Yang selanjutnya, mengalami mati rasa atau kesemutan pada bagian jari dan pergelangan tangan. Gejala neuropati vokal bisa datang secara tiba-tiba dan bisa sembuh dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan tanpa diobati. Sekarang bagaimana mencegah neuropati diabetik? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang rendah kalori tetapi tinggi serat seperti sayuran dan buah-buahan. Melakukan olahraga kurang lebih 30 menit per hari. Dan mengurangi berat badan bagi penderita diabetes yang memiliki berat badan berlebih. Untuk penderita diabetes, melakukan pencegahan neuropati diabetik bisa dengan cara mengontrol kadar gula darah agar selalu normal atau stabil. Yang berikutnya, menjaga kaki tetap bersih dan kering. Selanjutnya, tidak berjalan tanpa alas kaki meskipun di dalam rumah, dan mengenakan sepatu yang pas dan nyaman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.